Assalamualaikum teman-teman, kita mulai 5 menit lagi. Yang belum gabung bisa diminta untuk segera bergabung ya.
Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa on cam ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Ini kalau kalian nggak jawab, saya nggak tahu suara saya kedengeran atau nggak. Terdengar, Bu. Oke. Terdengar, Oke, Bu. thank you, Nah. Oke, thank you. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Sebentar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung tulis di kolom aja kalau misalkan in the middle of saya jelasin ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah bertemu dengan dosen pembimbing ya, dan mungkin sudah ada gambaran atau sudah dijelaskan prosedur atau teknis pelaksanaan studio konsep perancangan arsitektur itu seperti apa. Jadi Bu Dila sebagai koordinator tugas akhir yang nanti akan mendampingi kalian dari proses awal kalian mengajukan judul studio konsep perancangan arsitektur atau SKPA sampai nanti di studio TA itu. Persyaratannya yang pertama, ini persyaratan ideal ya. Persyaratan ideal yang pertama adalah telah menempuh 137 SKS, kemudian tidak ada nilai D lebih dari SKS, kemudian tidak ada nilai E, kemudian lulus dengan nilai minimal C mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, akidah dan akhlak, ibadah dan muamalah, Islam iptek, kemuhammadiyahan, bahasa Indonesia, metodologi dan statistika riset penelitian serta stupa 1 sampai 7 dan lulus kerja praktek serta seminar penelitian. Itu minimal C ya. Kalau misalnya dari kalian ada yang D, confirm ke saya. Kemudian tentu saja disetujui oleh PA ya. Jadi kalian sebelum mendaftar harus disetujui dulu oleh PA apakah boleh mengambil atau tidak gitu. Nah, kemarin itu saya memperbolehkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang belum 137, tapi terbatas ya. Jadi kalau misalnya ada satu mata kuliah yang belum diambil, selain SKPA TA itu boleh diambil barengan bersama SKPA dan TA atau SKPA aja. Tuh. Jadi kalau semester-semester sebelumnya atau periode-periode sebelum itu tidak diperbolehkan gitu, takutnya mengganggu atau takutnya tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Nah, kalau di ini saya dan Prodi ya itu memutuskan untuk kalian boleh mengambil kalau misalkan hanya kurang satu mata kuliah gitu, ataupun mata yang ulang. Kalau ada nilai yang D gitu, satu mata kuliah boleh diulang bersamaan dengan SKPA gitu. Kemudian yang terakhir adalah TOEP. Cek apakah TOEP kalian itu kalian udah lulus atau belum. Ada yang belum lulus TOEP atau ada yang belum ngambil, confirm ke saya ya. Better kalian segera mengurus untuk ujian nanti sebelum evaluasi 3. Nanti saya akan berikan timeline ya. Jadi sebelum evaluasi 3 itu di awal April itu kalian sebaiknya sudah lulus TOEP gitu ya, untuk mempermudah nanti proses kalian studio tugas akhir gitu, karena nanti kalau berbarengan nanti takutnya sulit gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sebenarnya itu apa? SKPA itu mungkin ada beberapa dari kalian yang paham ya SKPA itu apa. Mungkin banyak yang kalian merasa bahwa itu mirip seperti SP. Nah, ini beda ya. Jadi SKPA itu adalah akhir mata kuliah di arsitektur ya, yang isinya adalah laporan dasar pendekatan dan konsep rancangan arsitektur yang aplikatif atau konsep desain lah. Disingkatnya itu konsep desain. Jadi kalau kalian di stupa 3 sampai stupa 6 itu kalian bikin buku konsep. Nah, itu mirip satu, cuman ini lebih detail. Itu jadi nanti harapannya ketika kalian sudah buat bukunya, itu nanti ketika kalian mendesain di studio tugas akhir itu konsep yang sudah kalian rancang atau sudah kalian tulis, yang itu bisa kalian gambar sesuai dengan itu. Tapi harus diujikan dulu gitu.
Nah, laporannya ini berisi pendahuluan, kemudian kajian pustaka, data itu masuk ke tinjauan lokasi ya, aktivitas, kemudian juga konsep-konsep yang ingin kalian rencanakan dan analisis-analisis yang kalian bikin atau kalian konsepkan untuk nanti masuk ke perancangan. Tuh. Nah, terus ada juga standar penulisannya. Nah, nanti saya akan berikan buku panduan ya. Kalau kalian udah dapat buku panduan itu yang lama, nanti kita akan launching yang baru, tapi mungkin masih draft ya. Baru yang SKPA aja, yang TA belum selesai. Nanti saya akan bagikan supaya kalian bisa baca. Kertasnya nanti pakai kuarto A4, kemudian batasnya 43, di atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3, kemudian fontnya Times New Roman 2. Jadi nanti kalau kalian mau mulai menulis ya di Word, pakai standarnya itu, standar penulisannya ya. Nah, kemudian untuk aturan luasnya, building atau single building itu minimal 2.500 meter persegi. Kalau kalian single building ya. Nah, kalau kawasan itu 5 hektar. Itu 5 hektar. 5 hektar. Kalau lebih boleh, kalau kurang nggak boleh ya kalau kawasan. Nah, kalau yang single building itu ukuran bangunannya ya. Kalau site-nya bebas. Kalau site-nya bebas, tapi ukuran dasar bangunannya itu 2.500. Itu. Oke, kemudian periodisasi SKPA. Jadi dalam satu semester itu ada 2 periode. Jadi kalau dalam 1 tahun itu ada 4 periode. Periode 1 di Juli sampai Oktober, kemudian periode 2 Oktober sampai Januari. Kemudian kita sekarang ada di periode 3 di Januari dan Januari sampai April. Jadi Januari kemarin ini sedikit lebih mundur sedikit ya, nah, tapi nggak ada masalah, timeline tetap jalan. Nah, kemudian dilanjut ke periode 4 April Juli gitu. Nah, nanti yang sekarang kita di periode 3, nanti kalian April akan ujian. Setelah April ujian, nanti 1 minggu setelah itu kalian masuk ke studio TA untuk gambar rancangannya. Itu nanti kita akan berikan jadwal rinci kapan kalian harus evaluasi, kapan kalian harus mengerjakan. Sampai sini paham ya, dan ini sudah disesuaikan dengan kalender akademik universitas, sehingga nanti ketika kalian sudah ujian, waktu untuk wisuda itu kita masih punya tenggang waktu untuk pengurusan wisuda gitu. Itu teman-teman ya. Terus ngomongin soal wisuda, nanti tolong dicek kembali transkrip kalian ya. Kalau misalnya ada beberapa nilai-nilai yang belum keluar, padahal kalian udah ngambil, sebenarnya udah ada nilainya, itu tolong segera diurus. Kenapa? Karena pengurusan nilai semacam itu agak sedikit ribet dan membutuhkan waktu kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu pengurusan nilai yang belum keluar itu belum selesai ketika kalian itu masuk ke pengurusan wisuda, nanti wisuda kalian bisa telat. Gitu. Jadi mending diurus dari sekarang. Kalau ada kesulitan nanti confirm ke saya ya. Confirm ke saya. Nanti saya bantu. Oke, kemudian tentang standar isi buku KPA atau konsep perancangan arsitektur ya. Ada yang pertama. Kemudian yang bab 1 kita masuk ke pendahuluan yang isinya adalah gambaran umum, kemudian observasi awal, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, metode, dan sistem penulisan. Gitu. Jadi nanti kalian bisa ke ruang baca untuk cek gimana sih cara penulisan di buku SKPA itu. Ke bab 2, isinya adalah tinjauan pustaka, tinjauan isi, kajian objek, studi kasus, dan pembahasan standar-standar pada perancangan desain. Dan ini yang dipakai ya, yang dipakai aja. Terus harus ada sumbernya. Yang dari mana itu harus jelas gitu. Mungkin dari jurnal, dari buku gitu. Jangan pakai sumber-sumber yang itu tidak bisa dipertanggungjawab. Itu kalaupun kalian nanti melihat dari contoh dari kakak tingkat, usahakan kalian lihat dari sumbernya langsung dulu. Jadi mungkin kalian dapat dari kakak tingkat, nggak apa-apa, itu dicari dulu yang sumber primernya atau sumber awalnya. Jadi nggak copy paste atau nggak ditulis mentah-mentah yang dari buku kakak tingkat itu. Oke, kemudian yang selanjutnya bab 3 gambaran umum lokasi ya dan gagasan perencanaan. Nah, ini membahas tentang gambaran umum lokasi. Kalau misalkan ada alternatif lokasi itu ditaruh di sini di bab 3. Kemudian kalau ada data-data terkait data fisik, data non fisik itu ada di sini. Itu kemudian selanjutnya di bab 4
itu membahas analisis pendekatan konsep dan konsep perencanaan dan perancangan. Jadi konsep-konsep yang kalian pakai, nah itu masuk ke sini, mikro, makro, analisis pakai analisis matahari, analisis kepadatan, analisis dan sebagainya, ditaruh di sini. Again, pakai analisis yang memang kalian butuhkan aja. Jangan semua analisis itu dimasuk gitu ya. Itu nanti kalian bisa diskusikan dengan dosen pembimbing. Oke, ngomongin tentang dosen pembimbing, kemarin kalian sudah mendapatkan plotting dosen pembimbing ya. Mungkin ada dari beberapa kalian yang mungkin tidak puas dengan itu, ataupun mungkin tidak sesuai dengan yang kalian usulkan. Nah, jadi plotting pembimbing itu kita punya prosedur sendiri. Jadi prodi yang menentukan ya, bukan saya, bukan dosen masing-masing gitu, tapi itu berdasarkan rapat ya. Nah, jadi itu juga sudah difikirkan dengan beban dosen, kemudian tema-tema yang ditentukan, atau tema-tema yang kalian ajukan begitu, dan beban dari bimbingan dosen sebelumnya gitu. Jadi Bapak Ibu dosen itu kan punya bimbingan tugas akhir yang mungkin sekarang belum lulus dan sebagainya, itu juga jadi pertimbangan. Gitu ya teman-teman, siapapun yang membimbing kalian itu sama aja. Ya, nanti kalau misalnya ada persoalan terkait dengan mungkin kalian sulit menghubungi atau mungkin ada kendala-kendala yang lain, lapor ke saya ya. Mendapatkan bimbingan yang terbaik itu ada kalian. Jadi kalau misalkan kalian tidak mendapatkan itu, telepon ke saya, nanti saya akan bantu ya. Jadi jangan khawatir. Oke, kita lanjut ya. Kita isi konsep. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan adalah konsep tentang program ruang. Kemudian konsep site, ya isinya tata masa, sirkulasi, topografi, utilitas horizontal dan vegetasi dan sebagainya. Kemudian konsep struktur, konsep utilitas, konsep pengkondisian ruang, misalkan ada pengkondisian tertentu, sistem akustik, visual, penghawaan dan sebagainya, kemudian interior dan konsep pendukung yang mendukung pendekatan kalian. Ini semua konsepnya harus adakah ya? Nggak semuanya harus ada, tapi yang memang sesuai dengan fungsi bangunan yang ingin kalian dan pendekatan yang ingin kalian tampilkan. Jadi detail isi konsep itu tergantung dengan itu. Antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain belum tentu sama. Itu ya, apalagi setnya nanti juga beda, apalagi pendekatannya juga beda, apalagi nanti fungsi bangunannya juga beda. Gitu ya. Ini kan di periode 3 itu biasanya memang yang ngambil SKPA itu banyak sekali. Sekarang ini kita ada di 174 yang mengambil SKPA. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya ya. Nanti saya akan share timelinenya, silakan dikerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan timeline. Kalau misalkan evaluasi ya harus evaluasi. Kalau ada kendala, butuh curhat dan sebagainya, bilang ke saya ya. Gitu. Kita masuk ke jadwal ya. Jadi kita sekarang ada di tanggal 28 dan 28 kita bakalan dan seharusnya it's supposed to be kalian sudah kan minggu ini ya, sudah mendapatkan judul final. Judul final dalam minggu ini saya mau terima itu ya. Jadi nanti dalam minggu ini akan mengirimkan pendataan ulang judul kalian. Jadi kalian minggu ini harus ketemu pembimbing, harus sudah menghubungi pembimbing untuk memfinalkan judul apa, topik apa yang ingin kalian ambil. Topik apa yang memang ingin kalian ambil. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan. Nanti kita mengerjakan dari 28 Februari sampai 10 April ya, karena di 12 April sampai tanggal 20 itu kita sudah ujian. Jadi kita hanya punya waktu kayaknya 1,5 bulan ya. Itu. Kemudian nanti kita evaluasi 1 kapan? Evaluasi 1 tanggal 10 Maret. Evaluasi 1 itu adalah bab 1. Bab 1 aja. Bab 1 aja. Kemudian evaluasi 2 itu adalah cek bab 1 sampai bab 2. Itu di tanggal 18 Maret. Kemudian evaluasi 3 itu di bab 1 sampai bab 4 besaran ruang. Cukup besaran ruang dulu. Besaran ruang. Set juga ya. Nanti kemarin saya bilang besaran ruang tuh yang dibikin di bab 4 cuma besaran ruang, enggak. Jadi analisis yang site itu, yang dasar mikro makro itu harus ada plus besaran ruang. Jadi ruangnya yang dibutuhkan apa aja, besaran ruangnya berapa, ruang-ruang primer yang mana, yang sekunder yang mana, yang pendukung yang mana, gitu, itu harus ada. Gitu ya, di 30 Maret. Nah, setelah itu kelayakan. Kelayakan ini apa? Kelayakan adalah melihat tulisan kalian ini
atau buku konsep yang sudah kalian tulis ini apakah sudah layak untuk diujikan atau belum gitu. Misalnya belum, nah itu mayor atau minor. Kalau misalkan minor mungkin dalam 1 hari bisa direvisi. Tapi kalau enggak ya berarti harus mundur ke periode selanjutnya. Yang itu periode 4 ya. Periode 4 itu berarti April Juli. Kalau kalian masuk ke periode 4 ya berarti kalian nggak bisa TA periode ini, semester ini. Berarti harus semester depan. Gitu ya. Jadi kalian kan kemarin sudah KRS SKPATA. Nah kalau misalnya kalian hanya mengambil SKPA padahal udah KRS sampai TA berarti itu hangus ya. Gitu. Jadi kalian harus kerja keras untuk bisa menyelesaikan ini sesuai dengan time ya gitu. Nah kemudian kalau udah kelayakan nanti ada pengesahan. Nanti saya akan confirm. Pengesahan itu nanti saya akan confirm. Jadi kalian akan saya berikan form pendaftaran. Dari form pendaftaran itu saya akan konfirmasi ke pembimbing apakah memang kalian tuh di ACC untuk ujian. Kalau memang kalian di ACC untuk ujian, nanti saya akan jadwalkan ujian kalian kapan. Kalian akan terima jadwalnya. Tapi kalau misalnya enggak di ACC, ya berarti kalian masuk ke periode selanjutnya. Gitu ya. Jadi kita akan ujian di tanggal 12 sampai 20. Setelah selesai ujian, langsung kalian revisi. Setelah revisi, nanti setiap tanggal 25, setelah ujian SKPA, kita masuk ke studio tugas akhir ya. Gitu. Saya harap jadwalnya bisa dipahami ya. Nanti saya akan share. Nah, kemudian ini jadwal mingguan ya. Jadi tidak ada kata-kata atau tidak ada waktu untuk bersantai ya. Jadwalnya cukup padat. Jadi setiap minggu harus ada progres. Minimal kalian harus bimbingan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, makanya karena KPATA ini walaupun hanya 2 mata kuliah ya, tapi itu cukup berat. Jadi kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar berkomitmen untuk biskan ini gitu ya. Saya tahu mungkin dari kalian ini bukan jurusan yang kalian suka ataupun bukan jurusan yang kalian nyaman atau apalah itu kalian. Kalian kan sudah memulai sampai tahap ini gitu. Jadi kalian harus selesaikan sebaik mungkin sebagai tanggung jawab kalian ke orang tua kalian gitu ya. Setelah itu yang mungkin kita mencari apa yang kalian suka gitu. Tapi tolong komitmen yang sudah kalian jalani ini selama sekarang semester berapa? 7, 8 semester ini kalian pegang erat-erat, kalian komitmen untuk bisa mengerjakan ini 1 semester lagi ya gitu. SKPA sampai April, nanti April sampai Juli kalian TA, kemudian kalian akan mengurus wisuda gitu. Jadi komitmennya dijaga ya. Kalau ada masalah apapun, kalian butuh cerita, kalian bisa hubungi saya ya. Ini nggak gampang, mengerjakan tugas akhir itu tidak mudah. Banyak tekanannya, mungkin tekanan dari manapun ya, mungkin dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu apa yang kita hadapi itu. Tapi yakin ya bahwa kalian kalau misalkan fokus, kalian kerjakan, itu kalian bisa menyelesaikan gitu. Jadi teman-teman, kalian harus saling mendukung ya, satu sama yang lain. Jangan pernah berhenti untuk saling mendukung karena beban kita itu sama ya. Kalian ini ada di tugas akhir SKPA dan nanti TA. Jadi ini tolong diselesaikan, komitmennya dijaga ya. Kayak gitu. Ini nanti bisa dibaca ya timeline mingguannya ini saya mendirect seperti ini. Nanti pelaksanaannya kalau kalian mau lebih cepat bisa diatur sendiri. Oke, setelah itu di prosedur evaluasi ya. Nah, evaluasi dilakukan oleh pembimbing dan dimonitor oleh koordinator saya yang akan monitor. Kemudian jadwal evaluasi sudah terlampir ya tadi ya. Nah, evaluasi 1 tanggal 10, evaluasi 2 18 Maret, evaluasi E3 di tanggal 30 Maret. Oke. Nah, kalian harus bimbingan minimal 6 kali ya. Jadi seharusnya kalian evaluasi sebelum evaluasi 1 itu kan udah bimbingan minimal 2 kali, evaluasi 2 minimal 2 kali bimbingan, evaluasi 3 kalian minimal juga udah 2 kali bimbingan, plus nanti kelayakan gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian belum memenuhi target, berarti kalian tidak bisa ujian SKPA, jadi belum layaknya, jadi tadi komitmennya dijaga. Nah nanti cara evaluasinya gimana, nanti saya akan berikan form untuk kalian submit progres kalian yang nanti bisa dibaca oleh pembimbing dan nanti pembimbing akan menandatangani form evaluasi gitu.
Nanti saya juga akan berikan form ini ya, kartu bimbingan. Jadi nanti evaluasinya juga bisa lewat situ. Oke, gitu teman-teman ya. Semoga jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Nah, kemudian penilaian, evaluasi masuk penilaian ya. Jadi ada 20% penilaian di situ dievaluasi. Jadi kalau kalian nggak ikut evaluasi, ya berarti kalian kehilangan nilai itu. Evaluasi 1, 2, 3, 20%, kemudian ujian 40%, kemudian bobot ujian, pembimbing 60%, penguji 40%. Pengujinya 1. Nanti kalau TA penguji 2. Gitu. Dan penguji SKPA ini masuk ke penguji TA nanti ya sebagai penguji 1. Nanti penguji 2 nih yang baru kalau di TA. Kalau di SKPA pengujinya hanya 1. Nah, kemudian persyaratan ujian. Kalian harus sudah mengikuti evaluasi 1, 2, 3 dan kelayakan dan disetujui oleh pembimbing. Kemudian kalian mendaftar ke saya, nanti saya akan berikan form. Nah, kemudian dari form itu saya akan konfirmasi ke dosen pembimbing untuk bisa melihat apakah kalian layak atau enggak ikut ujian. Nah, kemudian bimbingan 6 kali ya tadi ya. Kalau enggak 6 kali ya berarti saya akan tanya ke pembimbing dulu apakah layak atau enggak diujikan. Tapi dari saya bimbingan itu minimal 6 kali ya. Nah, kemudian melakukan turnitin. Nanti turnitin sistemnya sama seperti SP kemarin, saya akan berikan sistem, kalian bisa turnitin di situ ya. Nanti kalau misalkan masih terdetek tinggi, ini kita masih ada di 25 ya similarity-nya. Kalau misalnya ada yang lebih, sistemnya udah habis, nanti confirm ke saya lagi kelasnya. Nah, untuk peserta yang tidak lolos gimana? Nah, otomatis masuk ke periode yang selanjutnya, gitu, ke periode 4. Periode 4 nggak lolos ya berarti nanti ke 1. Kita dapat periode 1 berarti di semester berikutnya. Tapi semoga 1 periode aja ya, jangan lama-lama lah. Kalian tuh lampain, jadi jangan cepat aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita memilih koordinator kelas. Ada pertanyaan, persyaratan SKPA yang terakhir TOEP tadi bisa diganti dengan English Core yang kemarin Univ tidak Bu. English Core yang ini ya Cambridge itu bukan. Kayaknya kayak Cambridge itu bisa. Nanti confirm ke saya ya. Saya cek dulu sertifikatnya kayak apa. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang belum TOEP gimana ya Bu tadi ketentuannya. Kalau yang belum TOEP bisa segera TOEP ya. Bisa segera TOEP. Jadi ditunggu sampai nanti evaluasi 3. Jadi segera daftar aja untuk TOEP. Karena kalau kalian nggak lulus TOEP pun, itu kalian nggak bisa sudah, nggak diperboleh. Gitu. Jadi better TOEP-nya itu selesai sekarang. Jadi nanti yang belum TOEP silahkan segera daftar TOEP. Nanti kalau sudah lulus sertifikatnya bisa dikirimkan. Nanti kalian akan saya minta untuk mengirimkan beberapa form. Nanti lewat email aja. Saya kasih formnya ya, diisi. Dan serta surat atau form pernyataan tidak plagiasi ya. Gitu. Oh, terkait dengan plagiasi, misalnya kalian menemukan teman kalian memplagiasi pekerjaan orang lain ataupun kakak tingkat, lapor. Jangan diam aja. Karena itu bentuk cheating. Itu tidak jujur. Itu siapapun itu. Ya, jangan diam aja. Kalau diam aja padahal kalian tahu itu kalian juga salah. Ya, kalian melegalkan ketidakjujuran. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya Nabila? Yang TOEP tadi. Kolit nanti kirimkan ke saya aja sertifikatnya kayak apa. Kemarin itu soalnya yang periode kemarin dia juga pakai English Core, tapi English Core-nya itu dari LPIDB gitu. Coba nanti kirim dulu ya. Oke, jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi target minggu ini clear ya, clear finalisasi judul. Ada yang bimbingannya Pak Yon nggak? Pak Yon nanyain untuk bisa segera ketemu. Nah, nanti coba cek Yon ya, karena Pak Yon tuh sibuk. Jadi kalau minggu-minggu ini kayaknya Pak Yon agak longgar gitu, jadi segera aja.
Ansya Zubaida, ya ini ambil SKPA-nya barengan sama SP, ya boleh. Tapi better SP-nya selesai dulu. Ya nggak apa-apa, ini mencicil SKPA boleh ya yang SP. Oke, ada lagi? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom chat ya. Saya share. Agendanya hari ini akan memilih koordinator kelas ya. Jadi koordinator kelas itu nanti akan membantu kalian dan membantu saya untuk mengkoordinir kalian. Jadi nanti kalau misalkan evaluasi, kemudian ada konfirmasi-konfirmasi terkait persyaratan dan sebagainya, atau kalian ada yang kurang, form-form yang harus dikumpulkan, nah itu saya akan menghubungi koordinator kelas kalian gitu. Jadi koordinatornya adalah perwakilan dari kalian. Silahkan kalian memilih siapa yang bisa menjadi perwakilan dari kalian gitu. Nah, ini saya udah share kan tadi ya. Di kolom chat, jadi kalian bisa masuk ke Menti, kemudian kalian pilih siapa yang kata Bagas. Bagas tuh kayaknya masuk ke periode 3 deh. Tapi nggak tahu. Coba. Ada lagi? Ini baru 3. Ayo, kita ada di 144, masa yang ngisi baru 5. Yuk. Nanti saya tutup di 140. Kalau nggak 140, saya nggak mau. Tiga-tiga, ini harus 140 ya. Kalau nggak 140, Zoom-nya nggak saya tutup. Ya, 53, yuk lagi. Yang belum isi, diisi ya. Oke, 71.
Ya, 107 yuk. 110. 30 lagi saya close. Angga sama Erlangga nih nama yang sama nggak sih? Atau orang yang, maksudnya orang yang sama nggak? Beda, Bu. Oh, beda. Oke. Itu 128. 12 lagi yuk. Yuk. 7 lagi. Ini Fata ikut periode ini atau periode depan? Fata tuh kemarin masih ngambil SP ya, Fata? Kalau nggak salah. Ada nggak Fata? Fata ada nggak? Satu 137. Oh, Fata lagi berhalangan. Oke. Oh, udah 146. Oke. Oke, teman-teman. Udah lebih ya dari ekspektasi. Bentar saya foto dulu ya. Sebagai bukti bahwa oke. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam pemilihan koordinator kelas SKPA. Masih ada yang mengisi. Ya, silakan. Nah, kalau nggak salah Fata ini masih harus menyelesaikan kalau nggak salah ya kemarin ya, saya lupa. Jadi mungkin pilihannya adalah Angga dan Dela. Angga ada? Ada, Bu. Oke, Angga ikut periode ini atau periode? Enggak, Bu. Kenapa?
Enggak, Bu. Yang lain aja. Oke, udah Dela ya. Saya enggak, Bu. Oh, malu-malu. Kenapa malu-malu? Orang-orang. Angga aslinya rajin, Bu. Enggak, Bu. Angga aslinya rajin. Enggak, Bu. Bohong, Bu. Itu, Bu. Ini kalau nggak direkomendasikan sama teman-teman berarti tidak akan dipilih. Berarti Angga itu sebenarnya rajin. Enggak, Bu. Sumpah, Bu. Wah. Oke, Dela ada nggak Dela? Dela aja, Bu. Oke, Dela aja ya kalau gitu ya. Ini sebenarnya supposed to be Fata, tapi Fata sepertinya akan masuk ke periode selanjutnya karena dia kalau nggak salah masih mengerjakan yang SKPA, SP percepatan kemarin confirm. Gitu, jadi mungkin Dela aja ya. Dela, koordinator kelas SKPA ya, nanti akan lanjut ke TA. Oke? Insya Allah, Bu. Oke, teman-teman clear, jadi Dela akan jadi koordinator kelas SKPA dan TA kalian nanti. Jadi kalian bisa menanyakan hal-hal yang mungkin kalian miss gitu ya terkait form dan sebagainya nanti ke Dela, dan nanti saya akan misalnya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan gitu bisa confirm ke Dela juga gitu ya. Gitu teman-teman, ada pertanyaan lain sebelum saya tutup sosialisasinya, jelas ya. Oke, cekap Bu, oke sampun, oke ya. Oke teman-teman, semoga tidak ada yang ketinggalan untuk diobrolkan ya. Tadi semuanya sudah. Nanti saya akan share timelinenya di email. Jadi sama ini saya akan mengirimkan semua informasi itu lewat email. Kalau kalian tidak menerima email saya, nanti confirm ya. Confirm nanti setelah ini yang paling dekat yang akan saya kirimkan adalah timeline, kemudian pendataan, form pendataan ulang, judul atau tema yang akan kalian ambil. Temanya, judulnya itu masih bisa berubah ya. Jadi kalau misalnya dari hasil review kemarin, itu mungkin dari kalian ada yang kurang cocok, nanti dikoordinasikan dan didiskusikan aja sama pembimbing ya. Kenapa nggak cocoknya misalnya, gitu. Atau kalian yang di ACC itu 2 gitu, nanti mana yang paling bagus gitu, atau yang paling kalian nyaman atau kalian suka gitu. Kalau saya sih sebenarnya untuk biasanya saya bimbing itu saya minta mereka itu mengerjakan atau memilih judul yang mereka suka. Gitu. Karena kalau misalkan suka, dasarnya suka itu biasanya kalau di tengah jalan suatu hal tuh nggak gampang nyerah. Itu opini saya aja ya. Kalau beda pendapat nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketemu pembimbing itu hasil reviewnya dibawa. Kemarin ada yang direview Pak Fauzi itu kalau nggak salah yang direview itu cuma 1 judul yang di ACC aja. Nah itu nanti kalian bisa jelaskan ya ke pembimbing ya. Kalau sebenarnya kalian sudah memberikan 3 alternatif, judulnya A, B, dan C gitu misalnya. Nah itu terkait judul itu tuh seperti apa gitu. Nah nanti supaya pembimbing tahu gitu mana sih sebenarnya yang mungkin paling menarik atau mungkin yang jarang orang ambil atau mungkin itu yang sangat dibutuhkan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Semoga jelas ya. Apakah ada template SKPA? Untuk template penulisannya nggak ada, tapi untuk sistematikanya ada. Tadi ya yang bab 1, bab 2, bab 3 itu ada di buku panduan, nanti saya share ya. Saya rapikan dulu bukunya, tapi nanti yang hasil dari presentasi ini, yang saya presentasikan ini nanti kan saya share di email ya. Itu Aryo. Jadi kalian harus banyak-banyak baca ya, mulai dari sekarang ke ruang baca beberapa buku dari kakak tingkat. Terus jangan asal ambil juga, yang misalnya judul saya tuh kaitannya dengan kantor pemerintahan, gitu. Terus kalian asal ngambil yang kantor pemerintahan, nggak apa-apa untuk baca, tapi apa ya kadang-kadang ada laporan itu yang kadang kurang gitu loh dalam pengumpulan, gitu. Pembimbingnya kurang teliti dalam mencek gitu, jadi mungkin ada yang kurang. Gitu. Nah, saran saya kalau misalnya terkait dengan penulisan itu cari
yang terbaik, yang menurut kalian terbaik dari kakak-kakak tingkat. Temanya beda nggak apa-apa, bahkan untuk penulisannya ya, gitu. Kalau untuk tema-tema yang mungkin mirip, nah itu nggak apa-apa, yang mana aja yang diambil gitu, untuk background knowledge istilahnya, ya gitu. Oke teman-teman, ada diskusi. Tadi seharusnya udah ditutup ya, nggak selesai. Gitu, terima kasih. Kalau begitu, kalau misalkan ada persoalan apapun, mau curhat dan sebagainya, bisa ke saya ya. Saya akan menemani kalian sampai kalian lulus. Ya, gitu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.